Aski dan aku Rafika Diarati. Karena nama gue Fahmi deh. Hai, Welcome back to 117. Oke, jadi sekarang kita mau ngapain nih? Apa ini Kak? Kita tuh mau pamer hasil tes saboteur. Saboteur kita. Betul. Saboteur itu apa sih? Oh iya, kalian yang nonton pasti belum tahu kan apa itu saboteur. Nah, jadi saboteur itu salah satu bagian otak yang bertanggung jawab untuk emosi negatif. Nah, terus saboteur mind itu ada beberapa tipe-tipe. Yang pertama itu ada avoider, terus ada pleaser, hypervigilant, hyperachiever, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kami Mau reveal. mau review betul. skornya. Sekalian ya jelasin lah Cerita-cerita ya. dikit lah ya, Gitu mungkin. Oke. Mau dimulai dari siapa dulu nih? Kami. Paling ujung. Oke. Devika. Aku dapetnya restless guys. Spill dulu punya kalian. Oke. Skornya berapa tuh restless? Skornya berapa? Skornya aku dapet 5. Oke, aku dapat aduh nggak kelihatan ya. Aku dapat maaf. Aku dapat avoider guys. Itu paling tinggi skornya 8,1. Tinggi banget. Iya, tinggi banget. Aku dapat hyperachiever A. Kelihatan lah ya, skornya 7,5. Kalau aku dapat hyperachiever juga, tapi skornya 9,4. Gile. Tinggi banget. Dan masih ada yang lebih tinggi. Jelasin dulu Fahmi dari Fahmi dulu. Nah, jadi Kenapa bisa dapat hyperachiever? kenapa bisa dapat hyperachiever? Jadi hyperachiever itu kita sebuah sifat yang kita tuh memaksakan kemampuan diri kita. Jadi kayak seolah-olah kita pengen mendapatkan pencapaian yang tertinggi dengan ambisi yang sangat besar, tapi mengorbankan diri sendiri juga gitu. Nah itu tuh berasa banget di aku, kayak banyak banget yang pengen aku raih di waktu yang sama dan mengakibatkan banyaknya kekeosan yang terjadi di tengah semua kegiatan. Nah makanya aku mengorbankan waktu dan juga tenaga untuk memperoleh itu. Aku juga mirip-mirip ya sama Fahmi. Aku kadang tuh terlalu memaksakan diri di satu waktu, pengen ikut semua kepanitiaan, pengen ikut akademik, kepanitiaan, semuanya ikut, semuanya seimbang gitu. Padahal tuh emang salah satunya tuh harus ada yang dikorbanin. Contohnya nih, kalau misalkan akademiknya pengen bagus ya panitianya juga rada dikurangin lah, ikut organisasinya rada dikurangin. Kalau pengen organisasinya bagus, ya jangan, akademinya jangan sampai turun juga gitu. Jadi aku juga ngerasa, aku juga kadang ngalamin kayak sakit, demam kayak gitu gara-gara dua-duanya tuh aku kejar bareng-bareng dan semaksimal mungkin, padahal itu tuh melebihi kapasitas diri aku. Oke, selanjutnya aku dapat tipe avoider. Jadi tipe avoider itu adalah tipe orang yang suka menghindari masalah atau hal-hal sulit. Jadi dia tuh selalu berpikir positif gitu. Menurutku ini cukup related sama aku sih, karena aku tipe orang yang gak terlalu suka sama konflik gitu. Kalau tiap ada konflik sama keluarga, sama teman-teman, ataupun sama hal lain, ya aku tipe orang yang cenderung ngejauhin masalah itu gitu. Ya, contoh kecilnya gini aja sih. Misalnya aku dapat nilai matematika kemarin berapa ya? Ya kecil lah, pokoknya kecil gitu. Terus aku tuh cara aku buat healing tuh adalah dengan cara aku nggak mikirin nilai aku itu, tapi salahnya aku malah nggak memperbaiki gitu. Aku cenderung ya udah aku hindarin aja, aku nggak mau buat diri aku tuh stres, kepikiran dan lain sebagainya gitu. Ya gitu aja lah pokoknya, menghindarin tapi nggak memperbaiki. Nah, kalau aku dapetnya restless. Nah, restless ini setahu aku ini memacu kesibukan, terus mencari kebahagiaan dari kesibukan itu. Nah, jujur kalau aku di rumah itu aku sering, karena aku kebiasaan di rumah itu rame banget, jadi tuh aku suka nih mencari kesibukan, dan di kesibukan itu aku suka itu kayak ada kebahagiaan kecil yang aku dapetin, kayak ketemu kalian, terus kayak ketemu teman baru, pokoknya seru deh. Kayak mencari hal positif tuh kayak menurut aku tuh sebuah kebahagiaan gitu. Terus kayak dapet hal-hal baru gitu, tapi gitu. Tapi kamu pernah sampai ngedrop gitu nggak? Aku pernah di kos tuh kayak apa yang ngerasa homesick. Jadi aku tuh mending di luar gitu sama temen aku, ke kos temen aku mending kayak gitu. Kalau dia tadi gimana?
Apa? Avoider kan. Iya, aku avoider. Berarti kalau misalkan avoider itu banyak ngambil hal positif, menghindari menghindari. Ya maksudnya Pokoknya lebih menghindari menghindari masalah. masalahnya. Aku mikirnya ya hal-hal yang positif Positif aja aja. yang buat aku Nggak stres. nggak stres aja gitu lah pokoknya. Tapi salahnya aku yang waktu kemarin itu ya aku ngindarin aja, tapi aku gak memperbaiki gitu. Oh, nggak ada improvement. Iya, nggak ada Oh, Kalau kalian udah mengimprove ya, jadi kayak hyperachiever, kalian udah kayak tahu nih cara nanggulanginnya gimana, kayak mana tuh Kak, kayak udah Atau gimana? kenalin diri gitu. Iya. yang ngenalin diri sih, harus tahu batasan diri tadi. Kalau misalkan udah tahu capek ya istirahat dulu, Iya. jangan digas juga gitu. bener banget. Kalau aku Bener banget. terus aku juga kalau ngelihat skor yang tadi tuh, yang pertama kan hyperachiever, terus kedua hyperrasional. Jadi aku kayak mikir banget manfaat dari kegiatan itu apa sih. Makanya kadang ketika aku ambisi banget, aku mikirnya tuh berkali-kali lagi. Iya. Nah, makanya ada penyimbang gitulah. Iya. Nah, jadi kayak nggak terlalu sampai. Vika gimana tadi? Kalau aku sebenarnya makin kesini aku jadi tahu nih, jadi kayak nggak semua orang nih aku bisa sama orang-orang terus, jadi aku harus bisa sama diri aku sendiri, harus kayak punya pegangan, nggak usah bergantung banget sama orang. Jadi kayak makin hari udah makin nih. Kamu juga harus ngasih waktu nggak sih buat diri kamu sendiri, buat istirahat gitu. Iya. Kalau aku gimana ya? Kayaknya aku harus berani buat ngadepin masalah. Bener. Kayak aku harus lebih berani aja gitu. Berarti kayak coping kamu tuh yang apa? Yang Coping menghindari aku itu. tuh Oh, apa ya? Hindari apa paling? ya pokoknya menghindari. Pokoknya yang masalah. avoiding. Iya, pokoknya itu hindarin dah. Iya. Oh. Tapi kalau saranku mending dihadapin sih. Hadepin sih. Hadepin. Biar kayak terbiasa Mental aja kuat. gitu. Iya, Oke. bener. Biar kuat hadap tekanan. Walaupun Bener banget. Apalagi di ITB. Tapi kayaknya aku tahu deh kenapa aku dapet avoider. Karena pilihan kedua aku tuh hypervigilant. Hypervigilant itu adalah tipe orang yang suka panik, cemas. Iya. Ngerti gak sih? Karena aku nggak mau buat diri aku tuh cemas, panik berlebih. Jadi akhirnya udah aku hindarin hal-hal yang buat aku cemas gitu. Ya contohnya itu masalah. Itu masalah bikin aku panik gitu. Jadi udah aku hindarin aja. Tapi kayaknya next time tuh harus tetap dihadapin sih. Betul. Kamu harus tahu Iya, cara bener banget. menangani kecemasan Iya. dari diri kamu sendiri. Iya. Apapun hasilnya udah tangan aja, terus gak usah dipikirin. bener. Jalanin aja terus lupakan. Tangannya. Iya. Apalagi kayak ujian aja. Iya benar. Karena kan kayak aku juga pernah ngerasain pas kita ada banyak masalah, terus aku ngindarin itu malah masalahnya numpuk gitu. Malah jadi Jadi kepikirannya. tambah banyak di kepikiran. Itu ya. Mending dihadapin, jadi kayak lega. Jadi ada orang yang suka marah di saat itu juga dibandingkan orang yang numpuk di Iya. pikirannya gitu. Kadang Walaupun melepas sakit. emosi langsung. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau marah langsung marah yang dahsyat juga nggak baik sih. Iya, marah yang dahsyat itu nggak baik, tapi maksudku ekspresinya tuh dikemukakan. Iya. Biar gak jadi beban pikiran Bener. dan Biar beban kayak, hati. Biar Kenapa kita awet muda. kemarin nggak kayak gini ya? Kenapa kemarin aku tindakannya gitu ya? Jadi kayak tambah pikiran, banyak jadi overthinking gitu. Nah, pintar-pintar mengolah emosi. Benar. Betul. Jujur aku juga overthinker sih. Ya kok aku juga kok kan biasa ya manusia. Manusia. Ya wajar. Iya. wajar. Siapa sih yang kalau overthinking 2002 apalagi hidup makin tua ya. Apalagi Gen Z kan katanya selalu overthinking ya, sebelum melakukan apapun. Bener banget. Padahal kalau dipikir-pikir ya udah lakuin aja dulu nggak sih? Iya. Coba dia masih muda. Iya. Dipikirin terlalu jauh gitu. Benar, kayak aku juga pernah lagi di banyak kegiatan terus mikir kira-kira kuat nggak ya kayak Iya, gitu. Kira-kira iya, gini. Taunya ya sampai akhir dijalanin aja ya, ternyata bisa-bisa aja. Jadi kayak nggak perlu terlalu dipikirkan, tapi usahain aja yang terbaik. Dan pas sampai udah di jalan itu ternyata kita menyadar kalau oh kita bisa Iya, gitu. iya. Ternyata tuh oh kayak gini doang. Iya, Ya nggak terus sih? enjoy juga. Iya kan? Oke. Oke, kalau kalian gimana nih? Boleh dong di-spill di kolom komentar. Mungkin kalian boleh spill juga sahabat kalian tuh apa. Ya, Iya. Atau kalau mau curhat, boleh kontak kita. kita atau DM Kak Fahmi aja. Stand
standby. Oke, kata-kata terakhir. Kata-kata terakhirnya intinya Jalanin aja guys. Jalanin aja dulu. masalah itu selalu ada. Betul. Jangan terlalu dipikirin. Betul. Jalanin dulu. Betul, jangan terlalu maksain diri dan jangan hindarin masalah. Dan jangan terlalu istirahat dan jangan istirahat terlalu banyak gitu. Enjoy aja. Oke, good luck dan semangat terus. Bye bye. Bye.